Sejumlah drama mewarnai pekan ke-32 BRI Liga 1 2024-2025. Selain munculnya satu klub yang resmi terdegradasi, aksi pelemparan bus di Kanjuruhan juga menjadi insiden yang menyayat hati. Tragedi Kanjuruhan yang masuk catatan kelam persepak bolaan nasional, masih belum menjadi pelajaran. Ketika Arema FC kembali berkandang di Stadion Kanjuruhan untuk yang pertama kali sejak Oktober 2022, insiden kekerasan kembali terulang. Sementara itu, sejumlah klub yang kini bersaing di papan bawah juga berjuang secara dramatis. Beberapa di antaranya nyaris meraih kemenangan, tetapi akhirnya harus puas berbagi poin dengan lawannya pada pekan ke-32 BRI Liga 1. Dari seluruh kontestan yang berkutat di zona merah, sudah ada satu tim yang telah resmi dipastikan turun kasta pada musim depan karena hasilnya ditentukan tim lain. Kembalinya Arema FC berkandang di Stadion Kanjuruhan pada duel melawan Persik Kediri pada pekan ke-32 harus ternoda. Nodanya tak hanya berhubungan dengan hasil akhir yang berujung kekalahan 3 gol tanpa balas. Namun, yang membuat prihatin ialah insiden penyerang bus yang membawa pemain Persik Kediri ketika beranjak meninggalkan Stadion Kanjuruhan. Sejumlah oknum supporter Arema FC melakukan aksi pelemparan hingga membuat kaca bus pecah. Aksi ini pun memakan korban. Manajer Persik Kediri, Muhammad Syahid Nur Ihsan, menyebut sang pelatih, Divaldo Alves, beserta asistennya, Antonio Claudio, mengalami luka-luka karena terkena serpihan kaca. Coach Divaldo dan asisten Antonio Claudio terkena pecahan kaca di kepala. Mereka mengalami luka kecil dan tak perlu perawatan di rumah sakit. Keduanya bisa ikut langsung pulang bersama tim. Selain keduanya, kondisi ofisial dan para pemain baik-baik saja, katanya. Insiden ini langsung menarik perhatian publik di jagat maya. Sebagian besar menyayangkan aksi oknum supporter Arema FC yang dinilai tak belajar dari insiden tragedi Kanjuruhan yang memakan 135 korban jiwa. PSIS Semarang resmi degradasi. PSIS Semarang. Para pemain PSIS Semarang merayakan kemenangan pentingnya pada laga derby Jawa Tengah melawan Persis Solo dalam duel yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu. Setelah sempat dihantui perasaan was-was dan cemas, PSIS Semarang akhirnya mendapatkan kepastian nasibnya untuk musim depan. Ya, hasil laga terakhir pekan ke-32 BRI Liga 1 2024-2025 resmi mendepak tim Mahesa Jenar dari kasta tertinggi. Pertandingan yang dimaksud ialah duel antara Persebaya Surabaya melawan Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Minggu, 11 Mei 2025, malam WIB, yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Berkat tambahan 1 poin ini, skuad Kabau Sirah sukses mengumpulkan 32 poin dari 32 pertandingan. Jumlah ini sudah tidak mungkin dikejar tim Mahesa Jenar yang berada di dasar klasemen dengan 25 poin. Kalaupun tim yang terakhir kali menjuarai Liga Indonesia 1999 tersebut bisa meraih 2 kemenangan beruntun hingga akhir musim ini, poin maksimal yang mereka dapat ialah 31, atau selisih 1 angka dari milik Semen Padang saat ini. Hasil inilah yang membawa Mahesa Jenar sebagai kontestan pertama yang resmi turun kasta dari BRI Liga 1 2024-2025. 2 slot lainnya masih akan ditentukan selama 2 pekan terakhir musim ini. Terlepas dari munculnya PSIS Semarang sebagai kontestan pertama yang resmi degradasi, persaingan di papan bawah klasemen dipastikan kian memanas. 2 laga tersisa bakal semakin menarik untuk dipantau. Pada pekan ke-32, PSS Sleman sukses menang atas PSIS Semarang dengan skor 2-1. Di saat tim Lang Jawa mulai memupuk asa untuk meninggalkan zona merah, para pesaingnya di papan bawah justru bertumbangan. Barito Putra, misalnya, gagal menang setelah sempat unggul melawan Persib Bandung. Laskar Antasari akhirnya harus puas dengan hasil 1-1. Nasib yang sama juga dialami Madura United yang terkena comeback Borneo FC dengan skor 2-3. Setelah itu,
Semen Padang yang sudah sempat unggul akhirnya harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Persebaya Surabaya. Mereka nyaris saja kalah jika gol kemenangan tuan rumah tak dianulir VAR. Dengan hasil ini, persaingan di zona bawah semakin memanas. Dari segi hitung-hitungan, memang masih ada 6 tim yang berpotensi terdegradasi, termasuk Persisolo yang berada di peringkat ke-13 dengan 35 poin.